Jakarta. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan Profesor Muhammad Ali MD selaku Profesor School of Government University Utara Malaysia dan juga sebagai founder Yakin. Yang kami hormati Bapak Ahmad Bakri Putra atau Pak Riko selaku Presiden Yakin. Yang kami hormati Ustadz Suraji Munawir selaku Al-Mukarrom ceramah kita pada sore ini dan juga sebagai Sekjen Yakin. Yang kami hormati Bapak Ibu hadirin yang telah sudi meluangkan waktunya di acara doa bersama Hatamul Quran dan Tausiah Nuzul Quran secara virtual pada sore hari yang berbahagia ini. Serta teman-teman ahli yakin di seluruh penjuru tanah air dan di luar negeri yang berbahagia dan kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada sore yang indah ini tanpa kekurangan suatu apapun. Kedua kalinya, salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tunggu syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Pada sore hari ini, saya selaku pembawa acara akan membacakan sunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, tilawatul Quran yang akan dilantunkan oleh Saudara Nazmul Watan. 3, sambutan dari Profesor Muhammad Ali MD selaku founder Yakin. 4, sambutan sekaligus membuka secara resmi acara pada sore hari ini oleh Presiden Yakin Bapak Ahmad Bakri Putra atau lebih dikenal dengan panggilan Bapak Riko. Yang kelima, tausiah agama peringatan Nuzul Quran oleh Ustadz Suraji Munawir dengan tema Al-Quran sebagai obat fisik dan qalbi. Keenam, pembacaan doa khataman Quran oleh Ustadz Suraji Munawir dengan didahului terlebih dahulu membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas secara bersamaan oleh seluruh hadirin. 7, doa penutup yang akan dipimpin oleh Bapak Fauzan dan terakhir penutup. Baik, untuk tidak perpanjang waktu, maka acara ini kita mulai saja. Mekar sejambak bunga gubahan, jatuh sekuntum di atas peti. Membaca itu suruhan Tuhan, al-alaq turun menjadi bukti. Sebelum kita mulai acara ini, mari kita baca dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Amin. Baik, selanjutnya pembacaan tilawatul Quran yang pada kesempatan ini akan dilakukan oleh Saudara Nazmul Watan. Pada Saudara Nazmul, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العلي العظيم Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara Nasbul Watan atas pembacaan tilawatil Qur'annya. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan bersama sambutan dari Profesor Muhammad Ali Ambi selaku founder Yakin untuk memberikan gambaran, memberikan masukan kepada kita, pada Profesor Muhammad Ali Ambi. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur saya panjatkan pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan kehendak dan inayah kita dapat berkumpul di majlis yang mulia. Dan penghargaan saya kepada kepimpinan Yakin berjaya majlis khatam Quran dan tausiah buat julung-julung ahlinya. Yang kita maklumi, agama Islam begitu menitik beratkan ilmu pengetahuan sesuai dengan surah pertama yang diturunkan, iaitu surah Al-Alaq. Ayat pertama sekali bermula dengan seruan membaca. Melalui pembacaan kita akan memperolehi ilmu pengetahuan yang akan memandu kita ke jalan lurus yang benar, lagi diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu orang dengan peredaran zaman, kita dapat melihat betapa relevannya Islam dengan setiap zaman yang dilalui. Daripada era tradisional yang mana manusia hanya bergantung kepada kudrat tenaga sendiri dalam melakukan kerja, ke zaman milenial. Ini yang segalanya dapat dilakukan melalui sentuhan jari sahaja. Islam tetap tampak relevan, malah lebih menyerlahkan lagi kebenarannya.
perkembangan tamadun manusia ini sejajar dengan perkembangan ilmu semasa yang menyaksikan manusia bertambah maju dan canggih. Sudah tentu tanpa ilmu pengetahuan, perkembangan tamadun manusia akan terbantut. Ini menjelaskan lagi kebenaran Islam yang datang dengan seruan baca supaya manusia keseluruhannya berlumba-lumba untuk mendapatkan ilmu dan kebenaran, terusnya mengenal penciptanya. Akhir kata, sekali lagi saya ucapkan tahniah kepada perkumpulan Yakin kerana telah mengorak langkah permulaan yang baik dalam menanamkan kecintaan kita kepada Al-Quran Al-Karim. Dan harapan saya di masa akan datang, kita akan dapat lebih berterusan dan lebih banyak sambutan majlis kepada majlis-majlis yang kita adakan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami haturkan kepada Profesor Muhammad Ali MB yang telah memberikan tausiah masukan kepada Yakin. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke berikut, yaitu sambutan sekaligus membuka secara resmi acara pada sore hari ini oleh Presiden Yakin, Bapak Ahmad Bakri Putra, atau lebih dikenal dengan panggilan Bapak Riko. Pada Bapak Riko, dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Kubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi wa syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan Profesor Muhammad Ali MB selaku penggagas awal Yayasan Yakin ini. Yang saya hormati Pak Suraji Munawir selaku penceramah pada hari ini. Yang saya hormati Mas Nasmul Waton. Terima kasih tadi telah membacakan ayat suci Al-Quran pada pembukaan tadi. Yang saya hormatin Pak Fauzan Soleh yang akan membacakan doa penutup pada akhir acara nanti. Dan yang saya hormati Mas Bobi Briando yang telah membantu membawakan acara pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu yang hadir secara online pada sore hari ini, terima kasih yang telah meluangkan waktu pada sore hari ini mengikuti acara Khataman Al-Quran dan Tausiah Nuzul Quran. Serta yang berbahagia semua teman-teman para ahli Yakin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu di seluruh Indonesia yang juga menyempatkan waktu untuk bersama kita mengikuti acara ini dari kediaman masing-masing di saat waktu pandemi COVID-19 ini. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan bimbingannya lah kita masih dipertemukan dengan bulan yang barokah ini. Bulan diturunkannya Al-Quran dan bulan dihapuskan dosa-dosa Asharul Mubarak. Terima kasih kepada tim yang sudah mempersiapkan acara Khataman dan Nuzul Quran di saat kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tanpa adanya nikmat dari Allah, mustahil kita akan dapat menginjakan diri kita pada bulan yang berbahagia ini. Dan dengan datangnya bulan ini, semoga menjadi bulan perbaikan, bulan penambahan amal baik kita. Amin, amin. Karena salah satu keutamaan bulan Ramadan adalah pintu-pintu neraka akan ditutup serapat-rapatnya dan dibuka pintu surga selebar-lebarnya dan para setan akan dibelenggu. Demikian salah satu sabda yang disampaikan oleh orang yang paling kita muliakan di muka bumi ini, yaitu junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu
momen yang tepat karena salah satu momen yang tepat dari kegiatan ini adalah memaknai untuk berbenah, yaitu datangnya bulan Ramadan. Dengan kegiatan ini kita berharap untuk terus-menerus memaknai hakikat turunnya Al-Quran, kitab suci umat Islam yang diturunkan pertama kali di bulan mulia ini. Semoga kita semua dapat memetik hikmah dan makna nuzul Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 185 bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasannya sebagai petunjuk itu dan pembeda. Di tengah pandemi situasi COVID yang telah terjadi bulan Ramadan 1441 Hijrah ini, tentu tidak menyurutkan diri kita untuk mendekatkan diri beribadah, bermunajat, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di rumah masing-masing. Saat kita menjaga momentum puasa Ramadan di tengah pandemi COVID-19 ini, untuk berdoa agar bangsa kita dapat melewati musibah dan sesegera mungkin agar kita dapat beraktivitas seperti semula, membangun bangsa dan berkarya untuk kemajuan bangsa kita. Teman-teman yang saya hormati, saya ingin memulai sambutan dengan menyitir 5 ayat dari surat Al-Alaq yang merupakan surat yang memiliki makna yang sangat mendalam. Yang tadi Profesor sudah sebutkan, yang mana kita ketahui bersama ayat pertama yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam. Yang berisi Iqra, bacalah dengan menyebut Tuhanmu yang menciptakan. Dia yang telah menciptakan manusia dan segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia dan mengajarkan manusia dengan pena dan mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat pertama memerintahkan kita agar membaca atau Iqra dengan tegas. Allah memerintahkan Nabi Muhammad agar kita memulai sesuatu dengan membaca. Perintah ini terkandung pada ayat pertama, menunjukkan bahwa aktivitas yang mendasari proses pembangunan masyarakat berpengetahuan dan sekaligus berketuhanan, aktivitas membaca merupakan awal dari manusia untuk menjadikan kecerdasan spiritual yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan yang alam fana ini. Kawan-kawanku sekalian, peradaban Islam sejatinya adalah peradaban ilmiah, yaitu sebuah peradaban yang syarat dengan pemikiran intelektual, inovasi, teknologi, dan serta pengabdian kesejahteraan dan kemasyarakatan. Di waktu yang lalu, di masa keemasan Islam di abad pertengahan, pemikiran Islam telah menghasilkan karya ilmu pengetahuan yang tinggi dan berkembang hingga saat ini sebagai berbagai penemuan pengembangan di berbagai bidang astronomi, matematika, kedokteran, dan seni budaya. Dan adalah bagian dari intelektual kaum muslimin. Kawan-kawan yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya ingin menekankan bahwa betapa pentingnya pengetahuan juga di atas dasar spiritualitas keagamaan yang tercermin dalam surat pertama dalam Al-Quran yang telah disampaikan sebelumnya. Di tengah pandemi COVID-19 ini tentunya kita tidak banyak mengekspresikan diri bahwa betapa lemahnya kita di hadapan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Maka tak selayaknya lah kita takabur dan sombong pada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini marilah kita berdoa bersama, kita berharap untuk segera ditemukan vaksin virus COVID-19 ini supaya musibah ini cepat berlalu dan kita selalu diberikan kekuatan untuk selalu berkarya. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, manusia mulia yang telah memperjuangkan Islam ini dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah ini, yang selalu kita rindukan syafaat dan pertolongannya di hari kiamat kelak. Dan kita selalu berharap agar beliau tetap mengakui kita sebagai umatnya. Demikian mungkin sambutan saya. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah sambutan dari Presiden Yakin, Bapak Riko, kita selanjutnya akan masuk ke acara inti, yaitu tausiah agama peringatan Nuzul Quran oleh Ustadz Sulaji Munawir dengan tema
Al-Quran sebagai obat fisik dan kalbu. Sekaligus nanti pembacaan doa hatam Al-Quran yang akan dipimpin oleh Ustadz Suraji. Pada Al-Mukarram Ustadz Suraji Munawir, waktu dan tempat kami persilahkan. Mohon izin Prof. Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan lisairil syuhudir sayyidah. Wa kammala fihil fajri haitu ja'alahu lil barakat wal khairat. Wa anzala fihil Qur'an mu'idatan wa shifaan lima fis sudur wa hudaw wa rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Hadratil mukarramin yang saya muliakan, saya hormati, keluarga besar Yakin, wabil khusus Profesor Dr. Muhammad Ali MB yang telah membimbing kita semua dan memberikan pencerahan sebuah aktivitas melalui Yakin. Yang saya hormati Bapak Ahmad Bakri Putra selaku Presiden Yakin. Yang saya hormati teman-teman pengurus ahli-ahli Yakin yang ada di Jakarta. Juga teman-teman ahli atau pengurus Yakin yang ada di beberapa daerah di Indonesia. Alhamdulillah terdeteksi ada yang dari Jogja, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Kalimantan, dan insya Allah nanti akan gabung dari daerah-daerah yang lain. Sebuah kemuliaan yang harus kita kedepankan adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya, hidayahnya, kenikmatan iman wal Islam, kesehatan dan kesempatan. Kita diberikan waktu semuanya sehingga kita dapat melaksanakan apa yang menjadi amanahnya. Salah satu amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kemudian kita suruh menghitung nikmat itu, insya Allah pasti dan tentu kita tidak akan bisa menghitung nikmat. Lain lagi, kita sebutkan di dalam Al-Quran bahwa kehidupan kita ini adalah untuk Allah. Inna khalaqna, kita ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga aktivitas kita, dari kita bangun sampai kita tidur kembali, semuanya itu adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau itu kita kedepankan, insya Allah kehidupan kita, niat kita, dan apapun itu yang berupa keduniawan, secara otomatis akan mengikuti dan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang menjadi tauladan kita semua. Saudara-saudaraku, Bapak dan teman-teman semua yang dimuliakan Allah, kita sudah mendapatkan puasa 2 minggu lebih. Otomatis kalau sudah 2 minggu lebih, itu pasti ada sebuah peristiwa besar yang menjadi sesuatu yang dibanggakan oleh umat Islam, yaitu nuzulul Quran. Turunnya Al-Quran. Kenapa itu menjadi penting? Karena Al-Quran adalah kitabullah yang telah menjadikan peradaban jahiliyah, menjadikan peradaban yang dibilang peradaban yang paling jelek, menjadi peradaban yang berkemanusiaan. Peradaban yang di mana manusia tidak dihargai menjadi dihargai. Dan kehidupan
peradaban manusia yang ada real jalan kehidupannya menuju ke kehidupan dunia dan akhirat. Lebih dari itu, dengan Al-Quran itu Allah mendasarkan bahwa manusia, umat Islam khususnya, mempunyai pegangan ataupun pedoman hidup. Maka Al-Quran kalau kita lihat di sini, Bapak-bapak dan teman-teman semua, mempunyai multi yang sangat luas. Mempunyai fungsi yang sangat luas. Apa-apa yang dalam kehidupan kita sudah ada di dalam Al-Quran. Mulai dari persoalan akidah, mulai dari persoalan ibadah, mulai dari persoalan syariah, mulai dari persoalan muamalah, sampai juga persoalan bagaimana nanti kehidupan kita di dunia, di akhirat, itu ada di dalam Al-Quran. Bahkan Al-Quran menceritakan kejadian-kejadian umat yang dahulu. Yang mereka umat bahagia, yang mereka umat terdolimi ataupun tersesat, itu ada di dalam Al-Quran. Bahkan Al-Quran juga mengangkat sebuah derajat perseptif pada keilmuan itu sendiri. Apa yang tidak ada, itu ada di dalam Al-Quran. Hadirin Bapak, Ibu, dan semua yang dimuliakan Allah, maka kompleksitas multifungsi Al-Quran ini sebenarnya adalah hal yang penting yang harus kita jadikan kekuatan kita untuk semakin beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah berapa abad-abad yang lalu Al-Quran sampai hari ini masih orisinil, masih asli, dan tidak pernah ada kata kesalahan di dalam penulisan ataupun bacaan. Inilah yang dikatakan bahwa Al-Quran itu mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, surat yang tadi sudah disampaikan oleh qori kita dan juga disampaikan oleh Prof. Muhammad Ali Ambi dan juga Pak Presiden kita, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat ini yang paling harus kita garis adalah huda wal furqan. Apa itu? Petunjuk dan pembeda. Petunjuk berarti apa? Jikalau kita memegang Al-Quran itu dalam kehidupan ini akan selamat di dunia wal akhirah. Wal furqan artinya apa? Membedakan dari ajaran, dari nilai-nilai, dari keyakinan yang lain yang sudah ada sebelum ataupun sesudah, tetapi di dalam Al-Quran cukup menjelaskan bahwa itu ada di dalam Al-Quran yang benar-benar dan kita yakini. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, maka Al-Quran ini luar biasa. Misalnya di dalam kitab Imam Ghazali, Jawahirul Quran, Imam Ghazali menyebutkan 10 hal penting keutamaan Al-Quran. Saya sebutkan yang pertama adalah mengetahui zat Allah. Jadi ada di dalam filsafat Islam itu mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengetahui dirinya, maka dia akan tahu Tuhan. Artinya apa? Zat dia itu, kita itu lemah, kita itu terbuat dari tanah, dan prosesnya juga sangat menjijikan. Itu tidak ada yang lain kecuali seizin zat Allah. Terbukti dengan COVID ini, baru berapa kecil seperti itu yang tidak kelihatan, sedunia sudah kalang kabut semua. Yang kedua, mengetahui sifat-sifat Allah. Yang ketiga, mengetahui perbuatan ataupun takdir ketentuan Allah. Kemudian yang keempat, ini yang menjadi tema kita, tadhiyatun nafs. Al-Quran
membersihkan diri kita, jiwa kita, kolbu kita, rohani kita. Yang kelima, tahliyatun nafs, menghiasi diri kita. Yang keenam, mengetahui keadaan para kekasih Allah. Yang ketujuh, mengetahui keadaan para musuh-musuh Allah. Dan ajaran yang melenceng atau ajaran yang tidak. Yang kedelapan, menegakkan argumen bagi perintah atau penentang Allah. Yang kesembilan, mengetahui hukum-hukum dasar mana yang harus dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan. Kemudian yang 10 adalah pergaulan, sifat, muamalah kehidupan. Itu juga ada di dalam keutamaan. Hadirin yang dimuliakan, mari kita lihat Al-Quran sebagai tazkiyatun nafsi wa tahliyatun nafs. Apa itu? Al-Quran sebagai pengobat jiwa. Secara otomatis jiwa kita adalah jiwa Al-Quran. Akhlak dan sikap kita, sikap Al-Quran. Maka juga kolbu kita juga harusnya juga mempunyai keagungan di dalam Al-Quran. Harus memiliki ini. Siapa harus memiliki ini? Tentu adalah umat yang mengakui dan meyakini Al-Quran. Siapa itu? Umat Islam. Maka umat Islam itu adalah umat yang paling bangga. Karena apa? Karena punya jaminan kitab yang sejak dulu kala sampai hari ini terbukti apa yang ada di dalam Al-Quran. Umat Islam harus bangga mempunyai jiwa an-nafsnya. Karena apa? Karena itu ajaran yang ada di ayat surat Isra surat ayat 82. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi obat penawar dan rahmat bagi alam atau orang yang beriman. Jadi bagaimana kita ini bisa betul-betul menjadikan pegangan Al-Quran untuk dasar kehidupan kita, tetapi juga ada nama yang dikatakan Imam Al-Ghazali bahwa Al-Quran itu adalah dikatakan sebagai asyifah. Apa itu asyifah? Obat. Apa itu obat? Obat adalah sesuatu yang bisa menyembuhkan kondisi apapun keadaan seseorang manusia itu. Ternyata kalau kita kaji, itu luar biasa. Banyak temuan-temuan yang bisa kita baca. Penelitian-penelitian, riset-riset yang menegaskan Al-Quran ternyata jauh dari itu. Salah satunya yang bisa kita temukan, ternyata ada banyak kemanfaatan. Selain bahwa Al-Quran sebagai obat. Yang pertama, obat kegelisahan. Obat kegelisahan ini tentu dohirnya harus selalu berkeyakinan kepada Allah. Kemudian kita membaca, melantungkan Al-Quran itu bisa menjadikan obat. Kemudian perilaku dalam kehidupan kita juga harus bisa menjadikan dasar kehidupan itu sesuai dengan Al-Quran. Sesuai obatnya di dalam Al-Quran. Dan lebih-lebih juga kolbun kita. Hati kita tentu juga akan mendasari kepada dasar ataupun apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi sangat kompleks sekali bahwa obat jiwa di sini, rohani ini akan semakin melekat dalam diri kita. Perilaku kita, rohani jiwa kita, kolbun kita. Yang itu dikatakan sebagai hamba yang berkarakter atau hamba yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Maka sebenarnya orang yang bertakwa dari puasa yang akan kita peroleh itu nanti
atau sekarang semoga kita sudah masuk kepada bagian orang yang bertakwa itu sebenarnya sudah mempunyai jiwa an-nafs itu tadi. Jiwa yang bersih karena mendasarkan kepada Al-Qur'anul Karim. Hadirin yang dimuliakan Allah, banyak cerita-cerita yang dikaji di dalam kitab Ulumul Quran ataupun tafsirnya Imam Al-Ghazali itu ternyata luar biasa. Misalnya saya contohkan itu ayat Al-Quran sekolbun dengan membaca. Maka di dalam Al-Quran disebutkan wajilat qulubuhum. Siapa itu yang jilat qulubuhum? Adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Dia mendengarkan, dia melantunkan Al-Quran, kemudian hatinya bergetar. Hatinya bergetar berarti dia mengakui keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bareng hati kita. Maka membaca Al-Quran itu juga zikir kepada Allah Subhanahu. Belum lagi yang juga menyembuhkan penyakit katanya. Kejiwaan itu di beberapa pesantren di Indonesia yang saya tahu di Tasikmalaya itu ada pesantren yang pengobatannya dengan Al-Quran. Banyak di sana orang-orang yang mengalami stres begitu atau kejiwaannya terganggu itu juga dengan Al-Quran. Kemudian juga kalau kita memohonkan kepada Allah, riadoh kita kepada Allah atas hajat kita juga dengan Al-Quran. Jadi ini yang dikatakan bahwa Al-Quran itu dapat mempunyai keistimewaan sebagai pensuci, penyembuh, dan pengobat jiwa dan kolbun kita. Kalau hati dan jiwa kita itu sudah berdasarkan Al-Quran, insya Allah juga karakter kehidupan kita ini sedikit demi sedikit akan seperti di dalam Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita tegakkan membaca Al-Quran kita, belajar Al-Quran kita, kemudian bagaimana kita harus rutin untuk membaca dan mengkaji Al-Quran, terutama di keluarga kita, di anak-anak kita, dan kita sendiri. Harus kita mulai ibda' bin nafsi, memulai dari diri kita. Kalau itu bacaan Al-Quran terus kita lakukan, kita dengarkan, secara otomatis hidayah Allah akan datang, yang hidayah itu akan menolong kejiwaan kita, kegelisahan kita, kolbun kita insya Allah akan dikatakan sebagai kolbin salimin, hati yang selamat. Hati yang selamat itu akan mempengaruhi juga perilaku dan sikap yang selamat. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini sejenak yang dapat saya sampaikan di dalam Nuzulul Quran Yakin ini. Dan alhamdulillah saya dan kita semua bersyukur kepada Allah SWT. Aktivitas yakin yang pertama ini dibuka dengan khataman Al-Quran. Dibuka dengan kajian Al-Quran. Dan saya yakin akan memberikan jalan kebaikan, dorongan kebaikan kita untuk mengabdi apapun itu bentuknya kita di Nusantara ini yang ada di daerah masing-masing, sehingga akan mendapatkan keberkahan Al-Quran. Artinya apa? Yakin juga harus membawa keberkahan. Apa itu berkah? Al-barakatu ziyadatul khair. Berkah itu adalah bertambahnya kebaikan-kebaikan kita. Atas dasar kita membuka kegiatan yakin ini dengan khatmil Quran, insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Kita akan mendapatkan keberkahan Al-Quran, sehingga kita ini yang punya hajat, punya keinginan, Allah kabulkan dalam waktu tidak lama lagi. Yakin yang kita gagas tidak akan lama lagi juga akan berkembang dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku lihada fastaghfiru
Innallaha ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, tausiah telah disampaikan dengan sangat baik dan memberi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, syukron kepada Al-Mukarram Ustaz Rajin Nawir yang telah memberikan kita pemahaman tentang makna Al-Quran dan juga bagaimana Al-Quran itu menjadi obat bagi kita, baik obat fisik maupun obat kolbu atau hati kita. Baik, sesuai dengan tema kita, Alhamdulillah, yakin telah menyelesaikan hataman Quran 30 juz di bulan Ramadan ini. Maka dari itu kita akan mendengarkan bersama pembacaan doa hataman Quran oleh Ustadz Surajim Munawir dengan didahului terlebih dahulu membaca surat Al-Ikhlas bersama-sama dan juga dengan Al-Falaq dan kemudian An-Nas. Pada seluruh hadirin, mari kita dengar bersama doa ini dipimpin oleh Ustadz kita, Ustadz Surajim Munawir. Kepada Al-Mukarram. Mari teman-teman kita mulai dengan membaca doa atau surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alni imama wa nura wa tawqita wa rahmah. Allahumma dzakirni ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu khili hijatan rabbal alamin. Allahumma aslih li fi dini alladhi huwa ismata amri waslih li dunyaya allati fiya ma'ashi waslih li akhirati allati fiya ma'adi waj'al hayati ziyadatan li kulli khair waj'al mauta rahatan li min kulli syarr. Allahumma ij'al khairi min amri akhirahu wa khairu amali khawatuhu wa khairuhu ayati yaumul falqi. Allahumma inni as'aluka 'aisyatan hayyah wa mayyitah sawiyan mu'aratun khairul qadirul alfan. Allahumma inni as'aluka khairul masalah wa khairul dunya wa khairul najah wa khairul ilmi wa khairul ma'al wa khairul thawabi wa khairul hayat wa khairul ma'an wa sabati wa qabil mawati waj'al wa akhirni inna imani warfa' darajati wa taqabbal salati waghfir hayati wa aslaka alamat min. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmati wa azaima maghfirati wassalamata min kulli isbin wal ghanimata min kulli birin wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliya wa ajirna min khizyil dunya wa adabil akhirah. Allahumma aksilana min khasyati ma naqulu bihi bainana wa baina ma'asiya wa man ta'atika ma tuballighuna biha jannata minal yaqin ma tuhuni bihi alaina masa dunya wa namati bi asma'i wa absarina wa aqulin ma ahyaitana wa ja'alu waritana min as'alni taru ala man adlamna wangsurna man adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'al dunya akbarina wala bakhna alimna wala tusallit alaina min la yarhamna. Allahumma la tad'al dhanban illa ghafartahu wala hamman illa farajtahu wala da'inan illa qadaita wala hajatan min hajat dunya wal akhirah illa qadaita ya arhamar rahimin.
Allahumma ya Allah, hasil maqasidana ya Allah, hasil maqasidana bihajati wa irudi ya Allah, bikatamil Quran al-yakini ya Allah. Hajati hada ya Allah, hajati hada fit dunya wal akhirah. Wa hajati fit dunya wal akhirah. Allahumma Rabbana dolamna angkusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita telah membacakan bersama doa Tamal Quran yang dipimpin langsung oleh Al-Mukarram Ustaz Raji Munawir. Baiklah, pada para hadirin, tibalah kita ke penghujung acara ini, di mana sebelum kita tutup acara, kita akan sama-sama berdoa memanjatkan puji syukur pada Allah yang akan dipimpin langsung oleh Al-Ustadz Bapak Fauzan. Pada Bapak Fauzan, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada saudaraku semua, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh hati, dengan keridaan hati, untuk memohon betul-betul bahwasanya kita selalu diberikan keberkahan, kesehatan, seluruh anggota yakin diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Ala hadhihi niyah bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد يا الله. اللهم انا نسالك سلامة في الدين وعافية في الجزاء وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت يا الله. سبحان المنفس عن كل مضيون. سبحان المفرج عن كل محزون. سبحان من أمره بين الكاف والنون. سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا مفرج اللهم يا حي يا قيوم. صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم فرج همومنا. اللهم فرج همومنا. اللهم فرج همومنا وقضي حاجاتنا بحق هذا الدعاء وبفضيلة هذا الدعاء وبكرامة هذا الدعاء. وصلى الله على سيدنا محمد تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Bobi. Pak Bobi nggak ada suaranya.
Ya, Mas Bobi. baiklah. Alhamdulillah kita telah di penghujung acara ini. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Allah subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah. Atubu ilaih. Sebelum saya membaca acara ini, saya akan membacakan sebaik pantun. Cerana kusumba indah melati, cantik tersemat dambaan putri. Ilmu ditimba sepenuh hati, kekuatan umat minda bestari. Acara demi acara telah kita lalui dengan lancar dan penuh hikmah. Semoga apa yang telah kita lalui pada sore hari ini bisa lebih mendekatkan kita pada Yang Maha Kuasa Allah Amin. Subhanahu wa taala serta mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW dan menjadi tolak ukur diri kita untuk lebih semangat dalam mencari ridho Allah Amin, Subhanahu wa amin, taala. amin. Amin amin Amin, ya amin. rabbal alamin. Demikianlah sekian dari saya selaku pembawa acara. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Itu ada rakan-rakan yang kita belum kenali lagi itu boleh kita berbicara sebentar itu. Itu adanya Pak Agus, apa tu lagi? Pak lagi apanya? Itu dari Jogja itu, Prof. Boleh berbicara sedikit yang kita nak mengenali lah. Okay? Ini sebagai ahli-ahli yakin ini kita perlu mengenali itu. Selamat datang Pak Agus Salim. Selamat datang itu. Selamat Daripada mana datang tadi? Pak Agus. Daripada mana Pak Bro Fajar tadi? Agus. Daripada Jogja, Prof. Beliau. Perkenalkan sedikit itu latar belakangnya itu boleh kita kenal sebagai apa tu ahli yakin ataupun yang tadi itu Pak Nazmul ataupun belum. Masih. Bro Agus Sufyan. Ya. Masih malu-malu sembunyi dia. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terdengar suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi. Kedengaran. Dengar. Baik, terima kasih. Pertama saya mengucapkan terima kasih Terdengar, telah diajak bergabung dalam yakin ini. Saya pikir ini salah satu bentuk kegiatan yang bisa untuk merefresh dan juga mereboost kemampuan kita dalam banyak hal. Dalam Ramadan mungkin dalam kondisi sulit saat ini, ya mungkin bisa membuat sulit ini, ya mungkin bisa membuat baru pertama bergabung dalam ini. Khususnya pada Prof, mungkin baru Prof Ali ya. Nama saya Agus Salim, biasa dipanggil Agus. Saya hari-hari sebagai pensarah di Yogyakarta, kampus Universitas Tahunan Nasional Yogyakarta. Dan saya mengambil PhD di UUM di International Studies. Alhamdulillah 15 Desember 2019 yang lalu sudah PIPA dan niatan dulu PIPA dan lulus sebelum ya mungkin masih saya yang belum kenal semuanya. Terima kasih Mas Agus, Bro Agus. Ya. Terima kasih kepada Pak Agus Salim. Selamat datang ke Yakin. Yang lain Mas Nazmul. Sahabat yang lain itu Nasbul, Mas Nasbul. Nazmul.
Jaringan Mungkin jaringannya Pak. Ya. Kurang bagus Prof. Ini ya. Ini Nazmul ini di mana, di UUM kah? Terima bosan. Saya pikir Betul Prof. Oh, di rumah Pak Fauzan. Ya, Tadi ada Ahmad Ahmad Sofi itu. Ahmad Sofi daripada mana Pak Sekjen? UUM juga. dari Kalimantan, Bro. Kalimantan jauh itu. Kalimantan Barat. Pontianak. Studinya di ya, ada tadi. Ada tadi. Minta Ahmad Sofi. Bermasalah. Oke. Iya. Iya, Bermasalah nanti- Prof di audio sama Yap, videonya beliau, jadi tidak bisa. Ya, sama tadi Pak Fitri Aman juga kendala di jaringan Prof, jadi terus yang dari Palu. Bagus sekali ya acara hari ini. Saya rasa syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Amin. Bagi saya walaupun majlis ini amin. tapi bagi saya kejayaannya amat besar. Saya ucapkan syabas kepada pemimpin-pemimpin yakin. Satu permulaan yang cukup baik ya, dan saya rasakan akan ada lonjakan nanti ya. Insyaallah. Jadi saya rasa sudah banyak acara-acara kita sudah diadakan alhamdulillah. Jadi terima kasih kepada semua ahli-ahli yakin ini. Hebat-hebat. Alhamdulillah. Terima kasih Prof. Baik, dari Pak Riko sebagai ketua, ada yang mau sampaikan lagi Pak? Pak Selamat Safirin. bergabung dengan Oh, Pak Agus. Terima kasih kita sudah menyempatkan diri untuk bergabung dengan kita, dan juga Pak seperti Ahmad Saufi ya dari Kalimantan tadi ya. Ahmad Saufi, selamat bergabung. dan Mas Nazmul. Dapat memberikan talentanya di Yakin ini, semua kita bisa mengeluarkan apa yang kita bisa. Mungkin itu aja kalau dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aris baru masuk itu kayaknya. Pak Aris, gimana Pak Aris kabarnya? Apa kabar? Ya mungkin sore-sore begini, mungkin apalagi hari Ahad ya, banyak teman-teman yang juga sibuk dengan keluarganya, walaupun di rumah persiapan ya. Tapi buka puasa. Alhamdulillah. Maaf terlambat tadi Prof. Ya. Alhamdulillah. Baik, insya Allah nanti ke depan kita akan mengadakan beberapa agenda acara lagi yang kita presentasikan bersama. Mudah-mudahan jalan ini menjadi jalan barokah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya kembalikan kepada Pak Ketua untuk menutup sekaligus mengakhiri acara kita sore hari ini. Pada Pak Riko, kami persilakan. Oke, terima kasih kawan-kawan semua yang telah mensukseskan acara ini. Mudah-mudahan kita akan adakan acara selanjutnya. Sepertinya kita akan rutinkan ini tausiah yang dari Pak Ustadz Suraji ini untuk pencerahan kita, dan bagus sekali ya tausiahnya hari ini, cukup bagus. Bagus ya, makanya harus siapkan gitu. Amin. Mungkin ada topik-topik lain. Alhamdulillah. Amal ibadah. Kalau sudah siap, kita akan umumkan kembali. Mungkin itu aja semuanya. Semuanya mungkin lagi mau persiapan buka puasa. Baik, Pak. Selamat berbuka puasa. 15 menit lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Buka puasa, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tandai dengan tepuk bersama. Terima kasih Pak Suraji. Tepuk bersama. Sampai ketemu. Mantap Pak Suraji. Mantap Pak Suraji, mantap. Pak Ustadz. Yo, makasih semuanya. Maaf ya, Pak Budi, Pak Soirin. Siap, terima kasih. Pak Nasmul.
Jumpa. Pak Suraji. Yo, Pak Riko, Prof Ali, Ya. mohon izin Prof Ali. Pak Suri. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.